Hukum ziarah kubur sunnah, bahkan sunnah muakkadah bagi mayit-mayit yang merupakan kerabat kita. Barang siapa yang ziarah terhadap kubur kedua orang tuanya atau salah satunya di setiap hari Jumat satu kali di setiap hari Jumat, anak tersebut ziarah kubur ke kuburnya kedua orang tuanya, atau mungkin salah satunya yang meninggal, Allah ampuni dosa anak tersebut. Bahkan dia akan tercatat barron liwalidayhi, tercatat orang yang mendapat titel birrul walidain. Salah satunya setiap hari Jumat ziarah datangi kuburnya. Kapita nanggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, sahabat fadilah, para sesepuh, wabil khusus Kiai Haji Ahmad Murtadha, guru kita bersama yang kita takwimi, Ustazah pengurus kompolan Tegalan Sahibul Bait, juga sepetan hormati. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hukmu ziyaratul kuburi falil fuqaha'i fihi ra'yani bin nisbati lin nisa'i. Ammar rajulu fala khilafa baina ahli ilmi fi ibahati ziyaratihim al-qubur. Bismillahirrahmanirrahim. Para Rabu sebutan hormati materi malam materi saat makan jika dinto khusus bab ziarah kubur, referensi deki citung dari kitab Fiqhul Islam Wadillatuh karangan Syekh Uqba Az-Zuhaili, dua biasa sesereng ebekta sareng gula sering dibawakan sareng gula, tetap Fathul Mu'in berserta Hasyiah Epon I'anat Thalibin. Hukum ziarah kubur bagi para fuqaha ahli fikih itu ada dua pendapat. Kalau dinisbatkan, kalau dihubungkan, yang ziarah adalah perempuan, di mana bedeng bini ke ziarah kubur hukumnya deki ada dua pendapat. Manabi untuk laki-laki, maka tidak ada pertentangan sama sekali di antara fuqaha terhadap kebolehannya. Bahkan di dalam kitab Fathul Mu'in sering anak hukumnya bisa menjadi sunnah, bahkan bisa meningkat menjadi sunnah muakkadah. Tung akan ya. Kama hadisah Nabi ada buku nahitukum an ziyaratil kubur fazuruha fa innaha tudzakirukum al akhirata. Hadis pertama kan nikah sarang hadis-hadis selain cuman banyak. Para Rabu pertama kita bahas ziarah kubur untuk laki-laki, bereng bini diki ibabah. Kita bahas masuk dekat kesunatan sesampai dapat dekat tingkatan muakkadah bagi laki-laki untuk ziarah kubur. Redaksi dalam kitab yang ana wa yatakadu nadbus ziyarati fi haqqil aqaribi khususan al bawaini. Hukum ziarah kubur sunnah, bahkan sunnah muakkadah bagi mayit-mayit yang merupakan kerabat kita.
khususon wabil khusus, lebih-lebih mayit tersebut yang kita ziarahi kuburnya al-abawain adalah kedua orang tua kita. Nikah meningkat sampai ke sunnatun muakkadatun. Walau kanu bi baladi akhara wal balad allati huwa fihi, meskipun kuburannya kedua orang tua itu ada di negara lain, ada di daerah lain, itu sunnah muakkadah. Kemudian faqat rawa al-Hakim an Abi Hurairah radhiyallahu an, kemudian diriwayatkan dari Imam Hakim, diriwayatkan dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an, nikah keutamaannya seorang anak menziarahi kubur kedua orang tuanya. Debuna Kanjeng Nabi, man zara qabra abawaihi aw ahadihima fi kulli jumu'atin marratan ghafarallahu lahu wa kana barran liwalidayhi. Barang siapa yang ziarah terhadap kubur kedua orang tuanya atau salah satunya di setiap hari Jumat satu kali di setiap hari Jumat, anak tersebut ziarah kubur ke kuburnya kedua orang tuanya atau mungkin salah satunya yang meninggal, Allah ampuni dosa anak tersebut, bahkan dia akan tercatat barron liwalidayhi, tercatat orang yang mendapat titel birrul walidain. Beni birulan sorry ki corak tegang biar aja anu kubur yang anak yang berbakti terhadap kedua orang tua. Jadi ada salah satu cara teknis, meskipun kedua orang kita gak dito sudah wafat, untuk tetap dikatakan anak tersebut berbakti. Salah satunya setiap hari Jumat ziarah datangi kuburnya. Nah pantar malolo kinten gua ada penjelasan beban hari ini. Takon aku antara sapuan orang. Kalau sahabat tapi insyaallah tentang orang nggak kubur tak kira sapuan malolo. Kemudian wa fi riwayatin, dalam satu riwayat, man zara qabra walidayhi kulla jum'atin aw hadima faqara indahu yasin wal qur'anil hakim ghufira lahu bi'adadi dzalika ayatan aw harfan. Barang siapa seorang anak yang ziarah ke kubur kedua orang tuanya atau salah satunya setiap hari Jumat, kemudian di sisi kuburnya membaca surah Yasin wal Qur'anil Hakim, ini sampai lastare bunyi kuning, maka anak tersebut akan diampuni dosanya sebanyak ayat surah Yasin atau bahkan hurufnya. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain, man zara qabra walidayhi aw hadima kana, ini kan sahabat hebat, kana kahajjatin. Anak atau barang siapa yang mengziarahi kuburan kedua orang tuanya atau salah satunya, kana maka ada dia si anak kahajjatin, seperti ibadah haji. Tanda kutip, biasanya ulama jelas lagi, seperti mendapatkan pahala ibadah haji. Kita ke Mekah, ke kubur, masa ke Mekah yang lain dari segi kasona. Dalam situ keterangan lain, warawa anna rajula, nikah kabar gembira bagi kinauzubillahi, alhamdulillah, maksudnya takut mungkin misalkan anak yang sampai statusnya akun liwalidain, sampai tereka orang di masa hidupnya, kemudian orang sepuluh anak tinggal, bisa saja masuk dari keterangan nikah. Anna rajula, sebenarnya orang laki-laki, yamutu yang meninggal, walidahu kedua orang tuanya, wa huwa akun lahuma, ketika orang tuanya masih hidup, anak tersebut statusnya adalah akun lahuma, durhaka terhadap keduanya. Fayatullahu lahuma min ba'dihima, kemudian anak tersebut berdoa kepada Allah, doa rahmat, doa ampunan setelah keduanya meninggal. Fayaktubuhullah, maka Allah catat anak tersebut minal barina, menjadi anak-anak yang birrul walidain, anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Saya ki anak sepon oleh catatan ki
badan orang sepona akun akun lanceng teraga orang sepon nika lanceng pok banyak lanceng pembahasan itu sepenting mon durhaka kan apa nyake pon setelah meninggal anak tersebut rutin ziarah kubur, maka selain oleh kencaran kia doa sejelas anak kenika bahkan kalau mau Al-Quran doa Allah catat anak kenika salah akun tercatat durhaka tercatat albarin anak seberbakti dekat orang sepuluh dua. Ini salah satu peluang secara oning kita pasti punya salah dekat orang sepuh, padahal begitu banyak dan besar jasa dan pengorbanan kedua orang tua kita harus kita akui. Sampai-sampai dalam satu riwayat, kau gendong ibumu lalu dibawa untuk tawaf, kiba tawaf kintung sambil kiba ke Mekah sampai tawaf lestari, itu belum cukup jasamu untuk membalas satu kali saja erangan ibu saat dia merasa sakit melahirkanmu. Tak cukup iki bakal haji sampai kintung, itu belum cukup untuk membalas jasa dan pengorbanan ibu kita seacereng sekalian saus tepak nasake ketika akan melahirkan kita. Ada keterangan yang dari Rajana jasa pengorbanan orang sepo kita kingereng muka-muka kita tepat yang kekuatan ki petek orang sepo segi pada segi sobung ki aneka carana engki mau kejuan anak kita nak foto kita akan tercatat anak-anak sahabat tegang sepuluh amin Allahumma amin. Berikutnya para rabu para jamaah kelak wal sapolo lebet telok mulai sangang menit pun mungkin pendapat Imam Abu Hanifah tentulah tak terlalu banyak macam teks ibarat Arab bagi ini kan sebuah perbandingan manabi Imam Abu Hanifah ra'yul Hanafiyati pendapat dalam mazhab Imam Hanafi dalam mazhab Hanafi ini kamu telak tundabu ziaratul kuburi lirijali wal nisa'i ala al-asahi. Menurut kaul asah dalam mazhab mereka ziarah kubur gak dinto sunat untuk laki-laki dan perempuan tanpa ada perbedaan. Kemudian 5 rawa Ibnu Abi Syaibah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tabuna kanjing Nabi riwayat sahabat Ibnu Abi Syaibah kana ya'ti kubur syuhada'i bihuhud ala ra'si kulli haulin. Ya sering ngebakta sareng beliau Muhammad Rasulullah mendatangi kuburnya pada para syuhada perang Uhud ala ra'si kulli haulin atas pokok tiap-tiap tahun. Kemudian beliau Rasulullah berdoa assalamualaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Wa qad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruju ilal baqi li ziyaratil mauta wa yaqulu. Kemudian Rasulullah juga ziarah kubur terhadap kuburan Baqi, kemudian beliau berdoa berpuluk salam assalamualaikum dara qaumi mu'minin wa inna insyaallah bikum lahikun as'alullaha li wa lakum al-afiyah. Wa qala kena doa lagi sekitar biasa hafal assalamualaikum ya ahlat diyar minal muslimin wal muslimat wa inna insyaallah bikum lahikun. Wal afdalu an takuna ziyaratu yaumal jum'ati. Ziarah kubur yang paling utama adalah hari Jumat. Wasabati hari Sabtu, wal isnaini hari Senin, wal khamisi dan hari Kamis. Sepaling utama lagi engki sunat kapan saja bebas. Kemudian wasunnatu ziyaratuha qaiman, mana ziarah kubur sunnah berdiri. Bahkan ketika macam-macam bawa jelas lagi macam nikah kalau qaiman juga insyaallah saya baca sana gula berdiri mancing orang kan mana pada kubur wa du'a indaha qaiman, ketika berdoa di
dekatnya kubur juga qaiman, berdiri. Kama kana yaf'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil khuruj ilal baqi, sebagaimana yang dicontohkan, yang dikerjakan oleh beliau Rasulullah ketika keluar menuju kuburan Baqi. Wa yustahabbu lizair, sunnah bagi orang yang ziarah kubur untuk membaca ayat qira'a surat Yasin, menambah kubur maus Yasin. Wa rada an Anas annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man dakhala al maqabir fa qara'a Yasin ay ahdi thawabaha lil amwat khaffafallahu anhum yawma idzin wa kana lahu bi'adadi ma fiha hasanat. Kanjeng Nabi adabu, barang siapa yang masuk ke pekuburan, banyak-banyak kubur, kemudian membaca surah Yasin, artinya dia hadiahkan pahalanya untuk orang-orang yang mati di pekuburan tersebut, maka Allah akan ringankan di saat itu terhadap siksaan-siksaan mereka. Dan dia yang baca memperoleh kebaikan sebanyak hitungan yang ada di dalam surah Yasin. Kemudian didukung oleh hadis Nabi, atau sering disampaikan, iqra'u ala mautakum Yasin, bacalah atas orang-orang mati di antara kalian surah Yasin. Pertama mau surah Yasin. Napa boleh? Wa yaqra'u aidan, juga membaca minal Quran ma tayassara lahu, apa yang mudah saja dari Al-Quran. Silakan baca ayat-ayat Al-Quran atau surah-surah yang ada dalam surah Al-Quran, dalam kitab Al-Quran. Minal Fatihati, mau surah Fatihah, mau surah Fatihah. Kemudian wa awwalul baqarati, mau awal dari surah Al-Baqarah. Hafalkan ki? Hafal. Napa ayat pertama na? Alhamdulillahirabbil alamin. Alif lam mim sampai kama ila al muflihun wa ulaika humul muflihun. Kan dia. Kena saya sebut awal surah Al-Baqarah. Sebiasa kita masuk pohon. Kemudian maus juga wa ayatil kursi, maus surah, maus ayat kursi. Beda tahlilan ki, beda. Surah wa amanar rasul, tahlil dari kamma lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Kanja dari amanar rasulu bima unzila ilahiri. Tambah iki, maka saya tahlil kira apa ngada. Kita apa tuh tanya hukum mampian dengan Al-Quran yang baca, jangan terlalu fanatik dengan sebelah. Wa tabarak al-muluk, pendanan nih kan. Kita bisa kecil al-muluk ki abitan Yasin, al-muluk sanapa ki saki sakaca dukaca gimana ki lebih sakon malaikat. Bahkan nih kamu yang mau sabun malam bisa hebat, dari seksa kubur bisa dapat banyak keterangan, kitab-kitab tentang diantara lagi khazinatul asrar gitu, beda tabaruk keterangannya. Kemudian mau surah At-Takatsur, beda ki ini ka anyar yang berarti anyar pura kata ben jarang ka kubur mau surat nih kaki jarang, sesering Yasin Paleman mungkin tahlil mana be tahlil ki lebih masuk lebih banyak. Pada awal Baqarah, pada amanah Rasul, pada nikah terus sana. Wal ikhlasi isnatai asyara marratan. Surah Al-Ikhlas, kulhu. Sana apa? 12 kali. 12 kali. Au ihda asyarata marratan, otaba 11 kali. Au atau sab'an 7 kali. Au salatan 3 kali. Ada kan telok paling sakone taning tabar ada awahidatan marotan ada ini kulhum pian pono kulhu minimal telok kali dari sakonina, naik sedikit 7 kali, naik sedikit 11 kali, terakhir 12 kali. Summa yaqulu Allahumma ausil thawaba ma qara'nahu ila fulan au ilaihim. Kemudian pada masuk doa, ya Allah sampaikan pahala apa yang saya baca pada mereka.
Tumpang doa na. Ya Allah, kencerana sekula maos paringaki dek ka beliau-beliau. Dapat mon. Saguna tak maca kenika dapat setung pendapat. Kemudian ini boleh keterangan. Wa rawa ad-Daruqutni man marra 'alal maqabir fa qara'a, barang siapa yang lewat atas kuburan, maksud antara kubur benilebat di atas kuburan tan. Barang siapa yang ziarah kubur fa qara'a qul huwallahu ahad, kemudian maus qul huwallahu ahad surah al-ikhlas 11 maratan 11 kali, summa wahaba ajraha lil amwat, kemudian hadiah dari pahala dari bacaan tersebut surah Al-Ikhlas 11 kali dihadiahkan ke orang-orang semate di kuburan ketika tanggung-tanggung. Dihadiahkan seluruh penghuni kubur di pemakaman kenika. A'ta atau u'tiya minal ajri bi'adadil amwat, orang tersebut oleh kenceran sebanyak hitungan seteja orang semate. Nyaman ki? Lebih banyak berkeadilan lebih fadail. Oke. 11. Orang tua lebih banyak semati video. Oke. Mana ada surga kuburan ketok orang bersatu sore yang banyak jalan satu sore. Amwat yang ada di kuburan tersebut. Kemudian para Rabu nakiki wa ziaratu nikah anak orang bini diki babaduk nikah makruh pon. Makruh orang bini hadir ke ziarah kubur. Wa ziaratun nisa'i in kanat li tajdidil hazan. Seorang wanita yang pergi ziarah kubur tapi hanya bertujuan untuk memperbaharui kesusahannya. Nggih maksud engak cek ibu na orang sekolah lagi artikel kemudian jelek kubur ya update oleh suasana orang. Ya tiba-tiba update kesusahan ki. Karena kibasana kan nih kan litajadidil hazan. Bahasa kerennya mengupdate duka cita. Tocon dah ketika wal buka ki nangis pun la tajuzu ai tukrahu, dalam keterangan lain tukrahu manabi fatul muin tukrahu, maka hukumnya tidak boleh atau makruh. Kama hadisah la'anallah zairat al-kubur, reng bini sentar kubur dilaknat sareng Allah dengan catatan gila tambah sosa, tambah mengeluh, kemudian nangis, kemudian tak nerima takdir atau sama cuma. Wal afdalu lima yatasaddaqu naflan ayanu li jamil mu'minal mu'minat liannaha tausilu ilaihim. Orang sedekah sunnah hukumnya diniatkan untuk semua orang-orang mate mukmin mukminat karena sampai pada mereka. Wala yanqusu min ajrihi syai'un, sedikit pun tidak berkurang pahala untuk dirinya. Kemudian ini kan pada dalam tahlil wa yustahabu idza thawabil qiraati lin nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Kemudian Nabi lestari maus bacaan-bacaan baik Al-Qur'an atau berzikir juga dianjurkan, disunnahkan pahalanya dihadiahkan untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernah mereng panjenengan Kanjeng Nabi mak kirimi bacaan kan? Wadegi pernah mereng. Ada teman-teman pernah ikuti berita di Kanjeng Nabi salah makhluk terbaik ki kirimi Fatihah, kirimi bacaan hulu. Ternyata kan coba dia keterangan bahkan sunnah kita kirimkan hadiah bacaan kita untuk baginda Nabi. Napa alasannya? Liannahu anqadzana minad dhalalah, karena beliaulah Rasulullah yang telah menyelamatkan kita dari kesesatan. Fa fi dzalika, dan hal tersebut nau'u syukrin, termasuk bentuk bersyukurnya kita. Anak paling bini dimakruhkan nikah wasababu karohatiha lin nisa li'annaha mawinnatu li talabi bukaihinna wa raf'i aswatihinna min riqqatil qalbi wa kasratil jaza wa qillati ihtimalil masaib. Nikah alasan perempuan
yang dimakruhkan untuk ziarah kubur. Ketika terjadi ilat nikah maka makruh hukumnya. Kenapa? Orang bini nikah ada sangkaan kuat akan menangis di kuburan. Kemudian bahkan suaranya bisa ditinggikan, cengcerengan. Kemudian hatinya terlalu lemah. Kenapa riqatul qulub min riqatil qalbi. Lekat tersentuh napa kok nalah. Kemudian kasratul jaza, banyak mengeluh, wa qillatu ihtimalil masaib, kadang tidak mampu untuk menanggung musibah-musibah. Kemudian para rabu, lakin qolal al-maliki, tapi dalam madhab Imam Malik, madhab Maliki, hada fi haqqi syabati, kenikah semakruh ngaga nikah gila mana bisa entar nikah fatayat syabbatun, syabbah nikah pemudi, angki pemudi sakit glowing karena bapak bertelasana amal mutajalatul latil arbal rijal biha fakar rijal gimana bi pon tak bate nafsu musuh lelaki orang, maka dia status orang kenikah bibini kenikah pada orang laki kakopur boleh-boleh saja. Tapi apa? Mana perempuan masih dikhawatirkan mudah-mudah. Wa yundabu ayusallim az-zair ala kuburil muslimin. Orang yang ziarah kubur dianjurkan untuk memeluk salam atas kuburan-kuburan orang muslim, wa yaqra'a dan membaca, wa yad'u dan berdoa. Eka menjadi langsung fokus amma salamu fayakunu mustaqbalan wajhal mayyiti. Manabi ngolok salam panjenengan sangat dianjurkan untuk menghadap wajahnya mayit. Aneh jelas lagi, bada salam umum, bada salam khusus. Bada salam umum, bada salam khusus. Wassalamun lizairin ala ahlil maqbarati umuman au khususan. Ngolok salam bagi orang yang berkunjung ke kuburan, ada yang umum, ada yang khusus. Yang umum itu dibaca lebih dulu ketika masuk pemakaman. Contohnya gila kita sering baca assalamualaikum ya ahlad diyar minal muslimin wal muslimat wa inna insyaallah bikum lahikun. Kita hafalkan nikah cukup. Kemudian baca yang khusus, nikah saya maksud takbir nikah. Baca yang khusus dengan menghadap wajah mayit. Contohnya ganja saya khusus assalamualaikum ya walidayya. Panjenengan dapat aku pura orang sepona. Berarti mana Indonesia ada di sebelah baratnya, di barat lagi bukan ngadep ke timur, dengan cara berdiri ngolok salam assalamualaikum ya walidayya. Nabi ibu na assalamualaikum ya walidayya. Akhirnya pun dapat pahala khusus dari salam ini kayak maksudnya. Bila kan umum. Ya Allah. Kenapa? Jadi ziarah kubur doa, mana doa mancing doa kama pun tanya pada fayad'u lahu mustaqbalan lil kiblah, maka mana doa hendaknya menghadap ke kiblat. Berarti proses ngolok salam ngolok salam ngadep ke timur. Kemudian pasca maca orang bacaan Al-Quran juga ngadep ke wajahnya mayit, tapi ketika mau berdoa dengan cara berdiri pas menghadap ke kiblat, berpaling berarti. Meskipun pada ulama syadhabu boleh-boleh saja menghadap tetap ke wajah mayit, tapi lebih kuat ketika berdoa sangat dianjurkan disunahkan untuk menghadap ke kiblat. Jelas kita ini secara lagi. Pernah praktek pokoknya tempo pen lah juga. Makin oleh ilmu makin oleh ilmu. Ya, ini kan mirip dengan talqin. Mirip talqin. Talqin itu yang paling afdol, paling utama, baik laki-laki atau perempuan mayitnya adalah menghadap ke wajahnya mayit. Berarti berde-berde orangnya.
senalkin ki ajina se afdol ki kan canya lagi mun bodi temorana lawan bebas sebenarnya cuma seutama senalkin adep kamu anak mayit berarti bede berenah kira-kira tiba nih kak soko ki bede kanjen ini seutama misalnya bede nalkin bede kanjen terserah silakan ini kan hukum keutamaan apa tentu muntasana haram haram sobung pon cuma ganja nyium kuburan tak oleh makruh ngecup tak oleh oke mana bijak mak nganu tanah aku tak apa beliau tak kepopulan keterangan aku kurang ngosot kan tidak apa-apa kemudian dalam madhab Hambali wa yustahabbu indal Hanabila khalqun ni'al idza dakhala al maqabir dianjurkan menurut madhab Hambali untuk melepas sandal ketika masuk dekat kuburan pas sandal kenika seduka belum ada pak pada Rabu tining hal-hal lain silakan disampaikan cuma aku berharap kanja pada penjelasan wa kada sairul anbiya wal ulama wal auliya sunnah juga ziarah kubur terhadap kuburannya para nabi, para ulama dan para aulia, orang-orang alim, para wali-wali Allah, kemudian para nabi. Lebih-lebih gelak kuburan kedua orang tua. Milana cek salah konsep panjenengan misalnya kalau ingin tur atau ziarah wali baik wali 5, wali 7 atau wali 9 jangan lupa sebelum berangkat datangi wali terdekat kita yaitu kuburan kedua orang tua kita. Malah tak salah konsep panjenengan tur wali nyebrang tapi wali saya semak tak cari lupa wali kene kampian wali semak kuburan wali kita kuburan paling semak adalah kuburan kedua orang tua kita atau salah satu dari kedua orang tua kita kene kan tarik dulu jangan lupa cek salah konsep kan panjenengan ada napa mana fikih kan ada fikih prioritas contoh bian boleh saporana kula tanya lagi asalaman ke kiai ke habaib orang alim orang mulja bagus sunnah malah bab kenapa kula lupa pon malam salah saya ada malam kompolan bab keharaman ngabes sareng nyeting kolek nareng bini atau kolek nareng laki saya jelas lagi kalau orang-orang soleh ulama atau sunnah salaman bahkan siapapun pun orang mulja datang kor kita sunnah berdiri tidak salah kan tradisi kita tidak salah Rabu ke Zuhri beliau sunnah berdiri Rabu ke Zaim Rabu ke Khalil Rabu masing-masing sunnah berdiri mungkin Pak Masur tak usah mancung ini sangat jahat begelu nah bening gula pas berarti tak muljan tenggelu nah siapa masa pas kisah lagi aja Pak Masur pas numpian siang biasa kecuali pergi muslim nah orang mancing yang lagi betul gula nikah Oke kita sunnah dianjurkan mencium orang-orang mulia tapi jangan lupa sampai boleh karena telur kali tuh 2 telur pertanyaan nah kambian nyium orang sepona astana sampai telur kali balik awalnya sepo bini nah oke kan boleh contoh reka-rena minuman lagi ayo suruh sedemi oke kan ayo ngawabina rebuk kadang pertanyaan nampian pernah rebuk nyantek langsung ibu nalas tereng minum nyantek podut nampian jarang kan gitu atau bahkan tidak pernah kulit bukan menyalahkan asalaman koreng alim muljad dan bukan menyalahkan ada reka-rena para orang alim muljad dan cuma jangan lupa ada juga orang yang harus kita hormati bahkan itu diprioritaskan adalah kedua orang tua
kita itu pula kakak arahnya benih pasnya lagi konten gini untuk iktibar bahwa kita juga punya wali yang dekat karena kan Nabi ada bu al walid awsatu abwabil jannah hadis Hasan kalau naik ke derajat Hasan orang tua adalah pintu tengahnya surga. Ketika orang tua kita tinggal satu berarti pintunya tinggal satu. Ketika sudah meninggal semua habis pintu kita, surga kita. Hadisnya kan ya. Lancang pembahasan. Sebenarnya agak gampang. Artinya apa? Untuk meraih surga dengan cara cepat dan terdekat berbuat baiklah kepada orang tua. Minimal ketika kita tidak bisa membahagiakan, bahagiakan mereka. Ketika kita tidak bisa membahagiakan mereka, minimal kita jangan menyakiti. Kenapa? Prinsip apa? Respo. Agar nikah para rabu yang sapora beda pamator sekorang saya beda pertanyaan silahkan disampaikan bisa jawab ki jawab tak bisa ki tak usah jawab dan tak bekto berikutnya kalangkong yang sapora assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.